output. Nah, jadi akuntansi itu memproses data menjadi informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada kata berikutnya informasi. Data yang telah diproses yang bermanfaat bagi orang yang memerlukannya. Itulah arti informasi. Data yang telah diproses. Itu artinya informasi. Jadi apa arti data? Data itu segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, kita rasakan, kita raba. Nah, kalau kamu meraba apa-apa saja dan bisa kamu raba, itu adalah data. Ada yang kamu bisa cium, misalnya bau dan lain-lain, itu adalah data. Data tidak bermanfaat kalau tidak diproses. Oke ya. Data yang telah diproses disebut dengan informasi. Nah, kemudian ada lagi sistem. Sistem itu tadi pertanyaan saya dimulai dari sistem ya. Suatu kelompok yang dibentuk dari bagian-bagian. Ingat ya. Suatu kelompok yang dibentuk dari bagian-bagian, kemudian dia saling berkaitan, kemudian memiliki tujuan. Jadi suatu kelompok, misalnya begini, badanmu itu apakah itu suatu kelompok? Ya. Ya. Ya, Pak. Ada bagian-bagiannya? Ada, Pak. Ada. Saling berkaitan kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada tujuannya enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ayo Mary, apa tujuan tubuhmu? Ada tujuan tubuhmu? Ada, Pak. Apa? Ayo. Tujuan tubuh. Ya. Ini si Merilda nih ya? Enggak? Iya, Pak. Ya. Merilda, apa tujuan tubuhmu? Untuk bebas dari penyakit, Pak. Bebas dari penyakit. Yang lain, ada nggak tujuannya? Kalau kamu nggak bisa menyatakan tujuannya, berarti kamu tubuhmu itu bukan suatu sistem. Hidup lebih lama. Hidup lebih lama. Ada lagi tujuan yang lebih mulia dari situ? Ini kalau siapa ini pasti, siapa Boru Huta Barat, siapa namanya? Si Dia pasti lebih mulia ini tujuan tubuhnya. Ada Dea? Menjadi berkat bagi orang lain, Pak. Ah, itu dia menjadi berkat bagi orang lain. mantul. Mantul kan? Mantap. Mantap kan? Menjadi berkat bagi orang lain. Ada lagi tujuannya? Yang pasti begini ya. Kalau kamu belum punya tujuan dalam tubuhmu, tubuhmu itu bukanlah menjadi suatu sistem. Ya. Ya, Pak. Itu. Jadi harus ada tujuannya. Nah, jadi semua sistem itu harus memiliki tujuan. WBI sistem enggak itu? WBI, Politeknik WBI. Iya, Pak. Iya, Sistem, apa Pak. tujuannya? Tujuannya? Menghasilkan lulusannya. Iya, menghasilkan nampak divisinya ya. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter entrepreneur Entrepreneur, Pak. dan memiliki keahlian teknis. Kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi semua sistem harus memiliki tujuan dan harus saling berkaitan. Gitu ya. Jadi kalau kita rumuskan lebih lanjut, SIA itu adalah struktur yang menyatu dalam suatu entitas. Jadi harus menyatu ya. Struktur yang menyatu dalam suatu entitas menggunakan sumber-sumber daya fisik untuk mengolah data menjadi informasi akuntansi dengan maksud memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pengguna. Itulah struktur sistem informasi akuntansi. Jadi SIA itu menyatu dalam organisasi, kemudian menggunakan sumber daya fisik dalam mengolah data menjadi informasi. Jadi ada sumber dayanya, dia menyatu dalam perusahaan, kemudian dia akan menghasilkan informasi. Adakah organisasi yang tidak ada SIA-nya? Sistem informasi akuntansi? Hampir semua seharusnya organisasi itu harus memiliki sistem informasi
akuntansi. Akuntansi. Iya, kenapa? Karena dia menggunakan sumber daya dan mengolah data menjadi informasi akuntansi. Ya. Namun kendalanya yang sering terjadi adalah perusahaan-perusahaan tidak memiliki sistem yang baik. Itulah nanti tugasmu bagaimana agar sistem itu memiliki entitas itu memiliki sistem informasi yang baik. Ya, jadi sistem informasi akuntansi ingat ya, kalau sekarang ingat nggak apa-apa karena nanti bisa juga diingat. Struktur yang menyatu dalam suatu organisasi menggunakan sumber daya fisik untuk mengolah data menjadi informasi akuntansi. Oke. Nah ini komponen-komponen dari SIA. Nampak ya? Nampak, Pak. Iya, SIA itu ada 5 komponennya. Pertama, ada orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam organisasi. Tentunya ada prosedur-prosedur. Kemudian ada data yang mau diolah. Kemudian ada perangkat lunak. Dan infrastruktur teknologi informasi. Ya, infrastruktur teknologi informasi. Ini sekaligus membedakan bahwa sistem informasi akuntansi sudah pasti dalam ruang pengolahan data elektronik, PDE. Ya, dalam pengolahan data elektronik. Walaupun demikian, itulah yang membedakan SIA dengan sistem akuntansi ya. Sistem akuntansi itu dalam model manual, sistem informasi akuntansi itu sudah menggunakan teknologi informasi dalam memproses data menjadi informasi. Ya. Kalau dulu waktu saya kuliah, kami tidak belajar sistem informasi akuntansi, belajarnya adalah sistem akuntansi. Karena segala sesuatu masih dilakukan secara manual. Tetapi dengan melibatkan teknologi informasi namanya menjadi sistem informasi akuntansi. Ya, jadi ingat ada 5 orang-orang yang mengoperasikan sistem, ada prosedur-prosedur, ada data, ada perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak ini bisa bermacam-macam ya. Perangkat lunak misalnya akurat itu perangkat lunak. Ya. Microsoft Office juga perangkat lunak. Perangkat lunak yang lain misalnya Excel. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi. Ini bukan hanya dibatasi untuk laptop atau komputer ya. Saat sekarang sudah juga menggunakan smartphone, itu juga infrastruktur teknologi informasi. Oke. Kenapa kita perlu mempelajari SIA? Ini dia. Ya, kenapa kita perlu mempelajari SIA? Supaya kita paham tentang proses bisnis dan proses pengembangan sistem. Apalagi supaya juga kita, sebentar ya, saya ada 3 ini yang join. Marcella, kita join dulu kita supaya mereka bergabung. Suara saya kedengaran jelas enggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi kamu perlu memahami proses bisnis. Proses bisnis itu apa? Proses bisnis itu segala sesuatu yang dilakukan di perusahaan untuk mengolah transaksi ya. Supaya kamu tahu bagaimana proses bisnis, misalnya bagaimana memproses penjualan, bagaimana memproses pembelian, bagaimana memproses bahan baku menjadi barang jadi, bagaimana memproses penggajian, itu adalah semua proses bisnis. Dan bagaimana juga proses pengembangan sistem. Kemudian memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang penggunaan komputer dan perkembangan teknologi terkini tentang cara-cara pemrosesan transaksi dan pembuatan laporan. Ya, supaya Anda tahu sekarang dunia makin canggih. Memproses transaksi itu meminimalkan keterlibatan manusia. Jadi kalau kamu hanya belajar akuntansi, menjurnal dan lain-lain, siap-siaplah kamu tidak bisa memperoleh pekerjaan. Karena itu semua akan digantikan oleh apa? Teknologi
informasi. Jadi kamu tidak boleh fokus hanya bagaimana menjurnal, nggak begitu. Tapi kamu perlu tahu, makanya kamu pelajari semester 1. Tapi lebih dari situ, kamu harus memahami tentang proses bisnis. Bagaimana mengembangkan sistem yang baik, bagaimana menerapkan pengendalian internal. Ya, jadi penting sekali Anda belajar tentang sistem informasi akuntansi. Itu di mute dulu ya, di mute. Kok ada juga yang berdisko di situ, di mute. Diskonya di mute dulu. Pak, ada yang tidak bisa masuk Zoom, Pak. Siapa? Masih banyak, katanya tunggu persetujuan dari Bapak. Udah masuk saya kira. Ya, terima kasih, Pak. Anissa, Reni, Tasya Maria Andinia. Oh, masih banyak lagi nih. Satu. Muhammad, Aldi Effendi, Alvina, Putri, Madina Cahyani, udah joining. Angelica lagi ya. Saya lihat dulu. Rizka. Rizky belum masuk ya. Fadlan, selamat datang, selamat bergabung. Regina. Ah, ini siapa ini ya? Windows 7 Ultimate. Itu tolong ganti namanya ya, Windows 7 Ultimate. Coba ganti jadi namamu itu ya, jangan pakai nama yang tidak dikenal di kelas ya. Itu diganti namanya, nanti saya tidak bisa mengabsen. Atau nanti saya bikin absen lagi atau gimana? Merilla udah join tadi ya? Ada lagi? Habis? Sudah bergabung semua? Sudah, Pak. Aduh, maaf ya, Pak. Terkeluar. Oh, Wando. Ada 70, 71 ini ya. 71, hampir semua sudah masuk. Elsa Monica, baru bangun ini. Ada lagi? Habis? Kalau misalnya ada yang belum saya undang, tolong diberitahu ya. Belum saya izinkan, oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, tujuannya untuk apa SIA tadi? Tadi kenapa kita mempelajarinya? Yang baru masuk nanti bisa, ini saya rekam, mudah-mudahan terekam dia, nanti saya akan berikan. Ya. Oke. Pertama, kamu dengan mempelajari SIA, paham tentang proses bisnis, paham tentang proses pengembangan sistem dan mendokumentasikannya, kemudian paham tentang bagaimana menggunakan komputer dalam dokumentasi sistem dan pemrosesan transaksi bisnis. Nanti kita akan menggunakan accurate accounting, itu yang paling kalian pahami ya. Walaupun bisa juga pakai Excel, tapi kita akan menggunakan accurate accounting. Semua sudah punya accurate accounting? Paling tidak dalam contoh nanti ya, dalam contoh akan saya lihat share screen seperti ini. Kamu juga mengetahui perkembangan teknologi informasi. Nah, untuk pengguna laporan keuangan, untuk entitas, sebenarnya SIA ini sangat mendukung operasi rutin dari entitas ya, sangat mendukung operasi rutin dari entitas, kemudian sangat mendukung pembuatan keputusan oleh manajemen, jadi sangat berguna. Kemudian memenuhi keharusan atau kewajiban melaporkan pertanggungjawaban atas pengurusan entitas atau disebut dengan stewardship kepada stakeholder eksternal dalam suatu entitas. Ini misalnya pajak itu selalu minta apa ke perusahaan? Pelaporan pajak dalam bentuk SPT, kemudian dalam bentuk laporan
keuangan. Seharusnya sistem informasi akuntansi bisa menyediakan itu semua. Gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Lihat, jadi proses dalam sistem informasi itu pertama adalah mengumpulkan data. Sama seperti juga siklus akuntansi ya, dia kumpulkan dulu data, dia tangkap dulu data dalam formulir-formulir, kemudian dia periksa, dia edit sebelum masuk ke jurnal. Ya, kalau kamu lihat siklus akuntansi, dia nggak langsung ada transaksi, langsung masuk ke jurnal, nggak gitu. Ada transaksi, kemudian dibikin bukti transaksi gitu ya. Bukti transaksi dilihat apakah sudah diotorisasi. Setelah diotorisasi itu namanya validasi, baru kemudian dicatat ke jurnal apa debitnya, apa kredit. Baru kemudian diposting. Itulah jadi proses data collection adalah proses ketika kita membuat formulir, misalnya faktur, bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, itu adalah proses pengumpulan data. Kemudian proses kedua dari SIA adalah memelihara data. Ya, memelihara data. Dilakukan selama tahap proses. Kemudian manajemen data, menyimpan data, memelihara data, mengambil data. Kemudian pengendalian data. Baru kemudian penciptaan informasi. Jadi ada pekerjaannya ada 5 atau 6 itu ya. Ada pengumpulan data, ada pemeliharaan data, ada penyimpanan data, pengendalian data, penciptaan informasi. Iya. Kalau ada yang belum jelas langsung aja ya. Langsung aja ditanya. Atau kalau misalnya suara saya nggak jelas, terlampau kuat misalnya, terlampau kuat, Pak pelan-pelan suaranya bisa juga, nggak masalah. Oke. Oke, Pak. Oke, ya. Ini si Rizky ya? Udah Iya, masuk Pak. Rizky ya? Oke. Udah, Pak. Rindu dengar suara klien ya. Nah, kemudian ini. Sistem informasi itu banyak ya. Sistem informasi dalam suatu entitas sangat banyak. Ada yang disebut Management Information System, MIS. Ada yang disebut ES. ES itu apa? Expert System. Ada yang disebut Decision Support System. Ada lagi nanti yang baru-baru ini ada namanya Artificial Intelligence. Jadi sangat banyak sistem informasi yang sangat bisa membantu orang dalam pembuatan keputusan. Nah, sistem informasi itu bagian dari sistem informasi dan digunakan dalam suatu entitas. Ya. Ingat, sistem informasi akuntansi itu melayani pengguna. Ya, melayani pengguna. Makanya sistem informasi itu harus dirancang supaya memudahkan pengguna. Oke? Supaya memudahkan pengguna. Woi, adik siapa itu? Di-mute dulu ya. Ditutup dulu mulutnya. Dilakban dulu, dilakban. Di-mute dulu, di-mute. Dilakban dulu, Aduh, Saya pergi pagi-pagi ke kampus karena itu. Nanti marah istri saya, kalian dengar kan? Supaya jangan kedengaran semua. Oke? Nah, ini lihat juga bahwa SIA itu sangat berperan dalam rantai nilai. Tahu rantai ya? Rantai nilai itu apa? Rantai nilai merupakan proses penciptaan nilai dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ya, rantai nilai itu atau value chain bahasa Inggrisnya. Rantai nilai atau value chain. Proses penciptaan nilai dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nilai yang dimaksud itu bukan seperti kamu ini ya, nilai kuliah. Nilai itu adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Misalnya begini loh, kalau kamu punya handphone, apakah ada nilai yang kamu rasakan? Ada ya? Ada. Ada, Pak. Nah, misalnya kamu punya Samsung.
nilai-nilai itu kan tidak secara langsung ya, ada prosesnya di Samsung itu. Itulah disebut rantai nilai. Mulai dari riset and development, gitu ya, bagaimana kameranya, bagaimana ini semua, kemudian mulai masuk ke proses produksi, ya, proses produksi, kemudian mulai berhubungan dengan vendor, kemudian mulailah nanti masuk ke pengiriman. Itu semua adalah rantai nilai sampai nanti nilainya kamu terima. Kamu bisa foto-foto, kamu bisa merekam suaramu, macam-macam lah yang bisa dilakukan dengan handphone sekarang. Tapi ingat, proses menciptakan nilai itu mulai dari ini, lihat di layarmu, inbound logistik. Menerima, menyimpan, dan distribusi barang untuk menghasilkan produk-produk organisasi. Kemudian proses operasi. Proses operasi, ini saya mute dulu ya semua, nanti kalau apa kamu hidupkan lagi. Oh ya, nanti kamu hidupkan lagi. Selamat pagi Habib Saran, Nur Azura, selamat bergabung. Ya. Nah, jadi semua organisasi atau pabrik atau bisa dikatakan entitas itu melakukan ini, mulai inbound logistik, menerima, menyimpan, dan distribusi barang untuk menghasilkan produk-produk. Kemudian ada kegiatan operasi, mengubah bahan-bahan atau masukan lainnya untuk menjadi produk jadi. Ada yang disebut dengan outbound logistik, aktivitas-aktivitas distribusi produk kepada pelanggan. Kemudian ada fungsi pemasaran dan penjualan, membantu pelanggan menemukan barang atau jasa organisasi. Dan terakhir itu adalah pelayanan, yaitu aktivitas purna jual. Makanya kalau kamu perhatikan, kalau kamu membeli barang itu selalu ada purna jual ya. Purna jual itu misalnya apa? Coba. Kalau kamu punya handphone, ada nggak purna jualnya? Halo? Ada, Pak. Ada. Contohnya apa? Kalau rusak dalam masa garansi, kamu bisa memperbaikinya tanpa dikutip bayaran. Itu adalah aktivitas purna jual. Transaksi. Itu purna jual, aktivitas purna jual. Artinya setelah dijual mereka, biasanya kan begini ya, kalau kamu jual di pasar, jualan sayur, nah, terus apakah ada aktivitas purna jualnya? Misalnya tiba-tiba banyak ulatnya, bisa dikembalikan, kau terima enggak? Dikembalikan? Tidak. Tapi dalam perusahaan-perusahaan modern sekarang, purna jual itu bagian dari persaingan, rantai nilai ya. Coba bayangkan, sepeda motor berapa sekarang garansinya? Berapa tahun? 3 tahun saya kira ya. 3 tahun. Nah, itu adalah bagian dari rantai nilai. Apa peran SIA dalam rantai nilai ini? Dalam inbound logistik, dalam operasi, dalam outbound logistik, dalam pemasaran dan penjualan, dalam pelayanan. Apa perannya? Ini ya. Pertama, dia akan memperbaiki kualitas dan mengurangi cost produk atau jasa. Ini sangat penting. Jadi misalnya, dalam persaingan handphone sekarang itu kan gila murah ya, tapi fasilitasnya luar biasa. Ya, harganya murah, tetapi misalnya pikselnya, kameranya luar biasa, penyimpanannya besar-besaran. Nah, kalau perusahaan tidak bisa bersaing, tidak bisa menghasilkan kualitas yang baik dengan cost yang murah, maka dia akan tutup. Nah, siapa yang memberikan informasi tentang itu? Yang memberikan informasi di situ adalah sistem informasi akuntansi. SIA juga berperan dalam memperbaiki efisiensi operasi, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan mempermudah proses berbagi pengetahuan dan keahlian yang bisa memperbaiki proses operasi organisasi sehingga mampu memberikan keunggulan kompetitif. Jadi sangat besar peran SIA dalam rantai nilai, sehingga perusahaan bisa bersaing memberikan nilai kepada pelanggannya. Jadi sangat penting ya. Nah, itulah pertemuan kita hari ini, nggak usah panjang-panjang ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan teknologi informasi jaringan dan perkembangan SIA.
Jadi sekarang kita hanya mengenalkan sistem informasi akuntansi kepada Anda semua. Ingat tadi sistem itu. Coba kita flashback lagi. Udah, Cok. Suara Kak. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem dengan secara yang lebih baik? Ini ada di layar ya, sistem itu adalah kelompok yang dibentuk dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Berkaitan. Ya. Apa beda informasi dan data? Informasi itu adalah data yang telah diproses. Lagi orang yang memerlukannya. Data itu ada data itu apa data atau datum? Data itu input, Pak. Sesuatu yang harus diproses. Iya, sesuatu yang harus diproses. Sesuatu yang kamu lihat, kamu rasakan, Dan dapat diraba. Iya. Apakah akuntansi bisa disebut suatu sistem informasi? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa. Menghadirkan informasi bagi stakeholder. Iya. Caroline dulu ngomong. Hadir, Pak. Apakah Iya, Pak. akuntansi bisa disebut dengan sebagai sistem informasi? Bisa, Pak. Bisa ya, karena dia memproses data menjadi informasi akuntansi. Informasi. Iya, Akuntansi, dalam bentuk Pak. laporan keuangan. Oke. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan Pak. kamu bisa lebih memahami tentang SIA setelah mempelajari ini. Amin. Ada yang mau ditanya? Mary. Pak, Oke. aku ini loh, Pak. Iya, kenapa? Kok curhat? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak apa-apa, curhat aja. Enggak ada, Pak. Salah ini. Mary. Mary. Harapan dulu, Mer. Mary ini pun. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada, Pak. Bahan-bahan nanti Nggak ada, Pak. bahan-bahannya akan saya posting di Google Classroom. Kemudian nanti Siap, supaya Pak. jangan lupa saya, mungkin ada juga yang belum bisa bergabung di sini, masih di kampung atau sinyalnya gimana. Nanti absensi tetap akan saya buat ya, walaupun di sini sebenarnya sudah ada absensinya Iya, Pak. di Google Classroom. Iya, Oke, Pak. Ya karena saya nanti Makasih, Pak. Iya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Makasih banyak, Makasih, Pak. Pak. Ini Makasih, ada- Pak. Ini ada pertanyaan ini. Tunggu dulu. Makasih, Pak. Bapak Ibu Joshua. untuk penuh WW. Joshua udah masuk, Joshua. Mana Joshua? Halo Joshua. Joshua ada? Ini Melisa baru masuk. Nah, kalau kita mau pertemuan sinkron nanti, saya akan beritahukan itu di WA grup kita ya, supaya kamu siap-siap. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Kita akhiri aja ya. Iya, Pak. Pak. Oke, selamat pagi. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Sampai jumpa, Pak. Baik, Pak. Baik. Sarangnya, Pak. Baik, Pak.